Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Nilodika Jelita dengan NIM 2002612073. Saya adalah dokter muda yang sedang menjalani KKM di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana RSUP Sanglah, periode 12 Juli sampai 22 Agustus 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul tentang NSAID, khususnya nantinya akan membahas ibuprofen pada manajemen nyeri. Baik, pertama di sini kita akan membahas tentang NSAID secara umum terlebih dahulu. Nah, dari definisi NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs atau dalam bahasa Indonesianya obat antiinflamasi non-steroid dan disingkat dengan OAINS merupakan golongan obat yang memiliki efek yang utama ada 3, yaitu efek analgesik, efek antiinflamasi, dan juga antipiretik. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui efek-efek tersebut? Jadi kita bahas dari mekanisme kerja terlebih dahulu. Nah, apabila suatu jaringan mengalami kerusakan, nantinya sel-sel itu yang mempunyai membran fosfolipid, apabila bereaksi dengan fosfolipase A2, nantinya akan berubah menjadi asam arakidonat. Nah, asam arakidonat ini akan apabila dikatalisasi oleh siklooksigenase yang di mana di sini ada 2, ada yang COX-1 dan juga COX-2, nantinya akan menghasilkan prostaglandin H2 atau PGH2. Nah, prostaglandin ini yang dihasilkan ini adalah prekursor dari prostaglandin yang akan berhubungan dengan inflamasi, di mana prostaglandin H2 ini nantinya akan diubah lagi menjadi prostasiklin atau PGI2, kemudian ada prostaglandin, ada PGE2, PGF2, dan juga PGD2, serta tromboksan A2. Nah, prostaglandin yang ini, yang di kotak merah ini akan berikatan dengan prostaglandin reseptor pada neuron dan memicu depolarisasi. Nah, ini berkaitan dengan transmisi dari impuls-impuls saraf. Nah, untuk prostaglandin yaitu yang PGE2 ini menyebabkan depolarisasi pada ujung-ujung saraf sehingga membantu transmisi stimulus nyeri ke medula spinalis sampai ke korteks dan menyebabkan persepsi nyeri. Nah, untuk PGE2 dan juga PGF2 ini juga berperan dalam terjadinya demam, inflamasi, dan juga meningkatkan nyeri. Nah, untuk COX-1 dan COX-2 itu sendiri mempunyai ciri khasnya masing-masing. Untuk COX-1 biasanya disebut sebagai sesuatu yang fisiologikal, di mana dia selalu aktif untuk mempertahankan homeostasis. Jadi secara normal COX-1 ini memang selalu menghasilkan prostaglandin, tetapi sifatnya fisiologis. Di mana contohnya apabila dia menghasilkan tromboksan A2, di sini dia akan membantu proses fisiologis terjadinya agregasi platelet. Nah, pada prostaglandin yang PGE2 ini, dia membantu dalam menurunkan produksi asam lambung. Sedangkan pada prostaglandin yang PGI2, pada prostasiklin PGI2, dia akan membantu dalam menjaga renal blood flow. Sedangkan untuk yang COX-2, dia sifatnya inflamatori atau sifatnya itu terinduksi. Dia hanya akan aktif dalam memproses prostaglandin ini apabila terjadi trauma, sehingga terjadilah proses inflamasi. Nah, antiinflamasi tersebutlah yang berkaitan dengan terjadinya demam dan juga meningkatkan nyeri. Nah, jadi untuk obat-obat NSAID, dia bekerja pada tahap yang ini, tahap di siklooksigenase. Jadi dia mencegah perubahan asam arakidonat menjadi prostaglandin H2, sehingga apabila sudah dihambat di atas, maka juga akan terhambatlah terbentuknya prostasiklin, prostaglandin, dan juga tromboksan A2. Nah, untuk klasifikasi dari NSAID ini sendiri, di sini pada gambar ada 4, ada yang non-selective COX inhibitor, ada yang preferential COX-2 inhibitor, kemudian ada yang selective COX-2 inhibitor, dan juga ada analgesik antipiretik dengan sifat antiinflamatori yang kurang. Contohnya itu paracetamol, metamizol, nevopam. Jadi dia mempunyai efek analgesik dan juga antipiretik, tetapi antiinflamasinya kurang. Sedangkan kalau untuk yang NXAID yang bekerja pada COX, dia mempunyai ketiga sifat tersebut, yaitu analgesik, antipiretik, dan juga antiinflamasi. Nah, untuk yang non-selective COX inhibitor, ini berarti dia
NSAID yang bekerja menghambat COX-1 dan COX-2, jadi dia menghambat semuanya. Nah, untuk yang klasifikasi ini dia mempunyai beberapa kategori berdasarkan dari prekursor pembentuknya. Itu ada yang salisilat, contohnya aspirin, untuk asetik asid derivat, contohnya indometasin dan juga ketorolak yang sering kita dengar. Kemudian ada yang pirazolon derivat, ada yang propionic acid derivat. Nah, untuk yang ini yang sering didengar adalah ibuprofen, ketoprofen, naproxen, kemudian fenamid, ini contohnya asam mefenamat, kemudian enolic acid derivat, misalnya piroxicam dan juga tenoxicam. Nah, untuk steroid selektif dan non-selektif. Jadi mari kita lihat lebih dekat lagi. Untuk non-steroid yang non-selektif atau non-selektif NSAID ini, dia kerjanya menghambat COX-1 dan juga menghambat COX-2. Jadi dia menghambat kedua mekanisme ini sehingga tidak terjadilah prostaglandin. Jadi ingat tadi kalau untuk COX-1, prostaglandinnya sifatnya fisiologis, yaitu berhubungan dengan gastric protection karena menurunkan produksi asam lambung, kemudian menjaga homeostasis, dan juga menjaga renal function. Sedangkan kalau yang COX-2 sifatnya dia inflamatori. Jadi apabila prostaglandinnya dihambat akan menimbulkan yang hasil yang menguntungkan, di mana dia mencegah pain inflammation. Nah, untuk yang terbaru yaitu yang selektif, NSAID selektif, ini contohnya dia ada yang berakhiran koksib, selekoksib, heterokoksib, parekoksib. Nah, ini dia kerjanya khusus menghambat COX-2, tetapi terkadang ada yang sebagian kecil efeknya juga menghambat COX-1. Nah, kalau COX-2 saja yang dihambat secara dominan, maka dia tidak atau kurang mengganggu yang fisiologis. Dia berfokus pada yang inflamasi ini saja. Nah, untuk keuntungan dan kekurangan dari non-selective NSAID atau yang menghambat COX-1 dan COX-2. Keuntungannya adalah efek anti-inflamatorinya lebih jelas. Nah, ini adalah indikasi klinis utama penggunaan NSAID non-selektif. Kemudian juga efek analgesianya dan juga ada efek antiplateletnya. Karena kalau misalnya COX-1 dihambat, dia berarti akan mencegah agregasi platelet. Dan ini tetapi ini hanya dialami atau hanya terjadi apabila kita mengonsumsi aspirin. Untuk obat yang lainnya tidak mempengaruhi platelet ini. Nah, untuk kekurangannya, karena dia menekan COX-1 dan COX-2, maka yang pertama dia akan menekan gastroprotective prostaglandin, sehingga meningkatkan sekresi asam lambung, menurunkan sekresi mukus, meningkatkan risiko ulcerasi peptikun, dan juga perdarahan. Nah, ini adalah efek samping utama penggunaan dari NSAID non-selektif. Kemudian dia juga dapat menekan renal cytoprotective prostaglandin, di mana dia akan menginduksi vasokonstriksi pada pembuluh darah di ginjal, dan juga meningkatkan retensi Na dan juga air, sehingga nanti hasilnya meningkatkan tekanan darah, dan apabila tekanan darahnya meningkat, itu juga akan meningkatkan risiko komplikasi pada kardiovaskular. Nah, ini contoh obat-obatan NSAID yang selektif dan non-selektif. Untuk yang non-selektif ada pada tabel ini yang selektifnya biasanya berakhiran dengan koksib. Nah, untuk efek samping umumnya ada pada masing-masing organ, seperti yang di gambar ini bisa dilihat. Kalau sistem saraf pusat paling sering adalah nyeri kepala ataupun pusing bergoyang. Pada kardiovaskular ini biasanya jarang terjadi. Pada saluran cerna itu sering terjadi adalah nyeri abdomen, bisa terjadi mual, muntah. Untuk tukak dan perdarahan ini jarang terjadi, hematologik juga jarang terjadi. Pada hati bisa terdapat kelainan tes fungsi hati. Pada paru bisa terjadi asma, pada kulit ini cukup sering terjadi pada pasien yang hipersensitif atau alergi, itu ruam dan gatal. Pada ginjal, dia dapat menyebabkan insufisiensi ginjal hingga gagal ginjal. Nah, untuk karakteristik dari NSAID itu sendiri adalah dia dapat menurunkan aktivasi dan sensitisasi nosiseptor perifer, sehingga dia menimbulkan efek dari antiinflamasinya ini. Kemudian dia juga menurunkan sensitisasi neuronal, atau biasanya disebut dengan preemptive analgesia. Kemudian efek mual muntahnya relatif lebih jarang terjadi dibandingkan daripada penggunaan analgesik opioid. Dan variabilitas dosisnya itu lebih kecil dibandingkan opioid. Kalau ingat dengan presentasi saya sebelumnya mengenai opioid, opioid itu mempunyai therapeutic window yang cukup panjang atau lebar, sedangkan berarti pada NSAID ini therapeutic window-nya itu tidak selebar opioid. Kemudian keuntungannya juga adalah dia tidak berpotensi menyebabkan ketergantungan atau adiksi.
tidak ada efek samping depresi napas, perubahan pupil ataupun efek kognitif, dan kerjanya sinergis dengan opioid. Jadi bisa dapat dikombinasikan atau digunakan bersama dengan opioid. Nanti keuntungannya adalah dapat menurunkan dosis penggunaan opioid tersebut. Dan karakteristiknya adalah durasi kerjanya cukup lama. Nah, sekarang kita fokus dan membahas salah satu contoh NSAID non-selektif, yaitu ibuprofen. Nah, untuk ibuprofen ini sendiri, dia ada beberapa sediaannya. Untuk penggunaannya paling sering itu adalah yang digunakan secara oral. Untuk sediaan lain tuh ada yang intravena, ada rektal, ada yang topikal. Oral ini ada yang tablet, kapsul, ada juga yang sirup. Nah, untuk onset pada obatan oral, itu biasanya onset analgesiknya akan terjadi dalam 30-60 menit. Sedangkan kalau untuk antiinflamasinya kurang dari 7 hari. Untuk durasi obatnya itu sendiri, dia dapat bekerja selama kurang lebih 4-6 jam. Ini untuk obat oral. Nah, untuk sediaan ibuprofennya, seperti yang tadi sudah dikatakan, ada yang sirup, dia bentuknya suspensi seperti ini. Kemudian ini untuk sediaan yang intravenanya, ini yang tabletnya, ada beberapa macam. Ini untuk nama generiknya, ini adalah nama dagangnya, ini juga yang sering kita temukan di apotek. Ini untuk bentuk supositorianya, ini yang bentuk gel, ini bentuk yang topikal, contohnya adalah plester. Nah, untuk farmakodinamiknya, ini sama seperti mekanisme kerja pada slide awal tadi. Jadi dia bekerja sebagai analgesia, antipiretik, dan juga antiinflamasi. Yang dimana ketiga hal ini tuh terjadi karena ibuprofen ini kerjanya adalah NSAID non-selektif. Berarti dia menghambat sintesis prostanoid atau prostaglandin oleh COX-1 dan COX-2, sehingga tidaklah terjadi proses inflamasi tersebut. Apabila proses inflamasi tidak terjadi, maka terhambat juga proses transmisi nyeri, sehingga timbullah efek analgesia. Kemudian apabila tidak ada inflamasi, maka mediator-mediator itu tidak akan merangsang mekanisme peningkatan suhu tubuh sehingga menjadi antipiretik. Begitu juga dengan antiinflamasi ini secara langsung. Nah, untuk farmakokinetiknya dimulai dari absorpsi. Nah, untuk ibuprofen ini penyerapannya itu cukup cepat dan hampir semuanya terserap pada pemberian oral dengan waktu maksimalnya sekitar 1-2 jam. Untuk absorpsinya terjadi di gastrointestinal tract, kemudian sebagian juga dapat ke dalam kulit, dan secara ekstensif obat ibuprofen ini akan berikatan dengan protein plasma hingga sekitar 98-90% itu berikatan dengan protein yang ada di plasma. Nah, untuk distribusinya, oleh karena dia berikatan dengan protein plasma, volume distribusinya bisa dikatakan cukup rendah, yaitu sekitar 0,1-0,2 liter per kilo berat badan. Kemudian, akan tetapi, walaupun dia distribusinya rendah, dia mampu menembus ke dalam sistem saraf pusat dan juga ke ASI, air susu ibu, bahkan juga bisa ke plasenta. Kemudian dia juga terakumulasi di perifer sehingga menimbulkan efek antiinflamasi dan analgesik di area yang mengalami inflamasi atau mengalami masalah. Nah, untuk yang bentuknya tidak terikat dengan protein atau unbound form, ini dapat tersebar ke cerebrospinal fluid dan juga synovial fluid, sehingga ini menguntungkan atau sering dikaitkan dengan manfaatnya pada nyeri-nyeri sendi. Dan waktu paruh plasmanya itu sekitar 1-3 jam. Nah, untuk metabolismenya, ibuprofen ini dimetabolisme di hati via oxidative metabolism oleh CYP enzyme menjadi metabolit inaktif. Nah, untuk eliminasinya, sebagian besar itu atau utama melalui urin, sekitar 45-80%-nya sebagai metabolit dan sekitar 1% itu sebagai unchanged drug, jadi yang tidak mengalami proses metabolisme ini dikeluarkan juga melalui urin, dan sebagian kecil juga ada yang ditemukan di bile sehingga dia keluar melalui feses. Nah, untuk elimination half-life-nya itu sekitar kurang lebih 2 jam. Untuk indikasi penggunaan ibuprofen ini. Nah, untuk dosis yang rendah atau dosis sehari-hari atau dosis pada obat-obat over the counter, obat-obat OTC,
itu dosisnya sekitar 800 sampai 1.200 mg per hari. Ini dapat digunakan untuk nyeri ringan, antiinflamasi, demam, nyeri kepala, sakit gigi, nyeri otot, dan juga dysmenorrhea atau nyeri saat haid. Nah, kemudian kalau untuk yang prescription dosis atau obat yang diresepkan untuk tujuan khusus, sekitar 1.800 sampai 2.400 mg per hari, ini biasanya digunakan untuk pengobatan jangka panjang dari rheumatoid arthritis, osteoartritis, atau mungkin ankylosis spondylitis, dan juga kondisi kronis lainnya. Nah, ibuprofen ini juga digunakan sebagai off-label drugs, atau ini kegunaan yang tidak disebutkan sebagai indikasi, tapi obat ini dapat digunakan untuk tujuan ini, yaitu di mana dia dapat membantu penutupan paten ductus arteriosus atau PDA pada bayi prematur dengan efikasi dan keamanan yang setara dengan indomethacin. Jadi ini biasanya dapat digunakan pada bayi-bayi yang mengalami PDA. Nah, untuk pediatrik atau pada anak-anak, yang dosis umumnya biasanya 5-10 mg per kilo, yang diberikan setiap 6-8 jam, ini dapat membantu untuk mengurangi nyeri dan juga demam akut. Karena ini sering diberikan pada anak-anak karena ibuprofen ini relatif aman dibandingkan dengan aspirin, dan juga efikasinya lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan pemberian acetaminophen atau paracetamol. Untuk kontraindikasinya, ibuprofen ini sebaiknya jangan diberikan kepada pasien yang hipersensitif terhadap ibuprofen atau NSAID lain, termasuk pasien yang memiliki asma. Kemudian kontraindikasi pada pasien yang memiliki riwayat perdarahan GIT, perforasi, atau ulcerasi terkait dengan penggunaan NSAID sebelumnya. Kemudian severe cardiac failure, pasien yang menjalani coronary artery bypass graft surgery, kemudian pasien yang mengalami gangguan ginjal dan hati yang parah, serta kehamilan terutama pada usia akhir atau trimester ketiga. Nah, untuk peringatan, ibuprofen ini dapat diberikan pada pasien-pasien berikut, tetapi tidak dianjurkan, mohon maaf, tidak dianjurkan pada pasien-pasien berikut. Dan tetapi apabila memang harus diberikan, maka harus dilakukan monitoring dan juga diawasi dengan ketat penggunaannya, sehingga sebaiknya oleh karena itu tidak dianjurkan dan diberikan tanda sebagai peringatan apabila memberikan ibuprofen pada pasien-pasien berikut ini. Nah, untuk dosisnya, dimulai dari dosis oral. Untuk oral ini biasanya digunakan untuk menangani demam, nyeri ringan sampai sedang, kemudian dysmenorrhea, serta osteoartritis dan juga rheumatoid arthritis. Untuk pada dewasa, dosis umumnya itu 200-400 mg setiap 4-6 jam, dengan dosis maksimalnya apabila obat-obat yang OTC itu 1,2 gram per hari atau sampai 3,2 gram per hari, dan maksimal durasi penggunaannya adalah 3 hari saja. Nah, kan kalau untuk anak-anak, dia menggunakan dosis per kilo berat badan, di mana 5-10 mg per kilo berat badannya setiap 4-6 jam. Nah, untuk dosis maksimalnya itu 40 mg per kilo per harinya, atau lebih mudahnya adalah 400 mg per dosisnya. Kemudian untuk nyeri sedang dan ringan, ini ada dua bentuk, ada yang konvensional tap or couplet, ada juga yang modified release. Untuk yang di Indonesia tuh yang sering dipakai adalah konvensional tap atau couplet, yang umum kita temukan di OTC juga. Itu dosisnya mirip dengan demam, sama. Kalau untuk yang modified release, dia sekali pakai dengan dosis 1,6 gram sekali sehari, biasanya diminum pada malam hari, atau dapat juga dosis 2,4 gram, tetapi dibagi dalam 2 dosis. Nah, untuk anak-anak, dosisnya ini serupa dengan untuk menangani demam. Kalau untuk yang modified release-nya ini dapat diberikan pada anak-anak yang usianya lebih dari 12 tahun dan sama seperti dosis dewasa. Untuk dysmenorrhea juga dosisnya sama untuk seperti menangani nyeri sedang dan nyeri ringan dan sedang. Kalau untuk OA, untuk osteoartritis dan juga rheumatoid arthritis, pada pasien yang juvenile RA, ini ada yang konvensional TAP, ada juga yang modified. Kalau yang konvensional dia 30-40 mg per kilo per hari,
dibagi dalam 3-4 dosis. Kalau untuk yang modified, itu untuk usia yang berbeda 12 tahun, dosisnya sama dengan dewasa. Ini untuk dosis menanganinya ini sama seperti yang di atasnya sebelumnya juga ya. Kemudian kalau untuk intravenus, ini biasanya untuk menangani demam, nyeri ringan sedang, dan juga penutupan PDA. Untuk yang demam biasanya ada dua, ada dosis inisial atau dosis awal 400 mg pada dewasa. Untuk dosis lanjutannya adalah 400 mg setiap 4-6 jam atau 100-200 mg tapi tiap 4 jam. Untuk dosis maksimalnya 3,2 gram per hari. Kalau untuk anak-anak dari usia 6 bulan sampai 12 tahun itu 10 mg per kilo. Ini selama 10 menit, jadi pemberiannya cukup pelan dan diberikan setiap 4-6 jam. Kalau untuk yang usia 12 sampai 17 tahun itu dosisnya 400 mg. Ini juga sama selama 10 menit dengan pemberian setiap 4-6 jam. Untuk dosis maksimalnya bagi anak-anak itu adalah 2,4 gram per hari. Jadi kalau dewasa 3,2 gram per hari, kalau anak-anak adalah 2,4 gram per hari. Kemudian untuk nyeri sedang ringan, itu sama. Ini juga untuk anak-anak sama seperti di atasnya. Kalau untuk penutupan PDA, ini ada dua juga, ada dosis inisial atau dosis awal, diberikan 10 mg per kilo, infus selama 15 menit. Kemudian untuk dosis lanjutannya itu ada dua dosis. Adalah untuk dosis pada 24 jam pertama dan pada 48 jam pertama, yang masing-masing dosisnya adalah 5 mg per kilo. Ini per kilo berat badannya itu berdasarkan dari berat lahirnya. Nah, untuk sirup rektal dan juga topikal, ini ada kalau untuk yang sirup, biasanya sediaannya tuh dalam botol suspensi 60 ml, contohnya seperti pada gambar yang di awal tadi, yang dimana setiap 5 ml-nya mengandung 100 mg 100 mg ibuprofen. Ini biasanya diberikan pada anak-anak saja. Kalau untuk usia 8-12 tahun itu 10 ml, 3-7 tahun 5 ml, untuk 1-2 tahun itu adalah 2,5 ml. Ini untuk dosis rektalnya, dia suppositorianya ada sediaan 60, 125 dan juga 75. Tapi yang umum ditemukan adalah yang 125 mg. Ini untuk yang topikalnya, sediaannya ada yang 5% gel, foam, spray, atau 10% gel. Ada juga yang plester 20 mg. Nah, untuk efek sampingnya, ada yang umum, itu misalnya pusing, sakit kepala, dispepsia, diare, mual muntah, nyeri abdomen, konstipasi, hematemesis, melena, perdarahan lambung, dan juga ruam. Untuk yang tidak umum, ini ada rinitis, ansietas, insomnia. Kalau untuk yang jarang, itu misalnya meningitis, gangguan hematologi, reaksi anafilaktik, itu jarang terjadi. Kalau untuk yang sangat jarang, itu contohnya pankreatitis, gagal hati, ini reaksi kulit juga, gagal jantung, impak miokard, juga hipertensi. Untuk interaksi obat, nah ibuprofen ini dapat berinteraksi dengan NSAID lain, misalnya aspirin, obat-obat yang berhubungan dengan masalah perdarahan, misalnya antiplatelet, antikoagulan, contohnya warfarin, kortikosteroid, ataupun SSRI, di mana reaksi obatnya itu dapat mengakibatkan meningkatkan risiko ulcerasi pada gastrointestinal, perforasi, dan juga perdarahan. Nah, apabila penggunaannya bersama dengan cyclosporin ataupun tacrolimus, dapat meningkatkan risiko hiperkalemi dan renal toxicity. Reaksi bersama methotrexate dan juga lithium ini dapat meningkatkan kadar dan risiko toksisitas. Untuk interaksi bersama dengan obat antihipertensi, misalnya ACI dan juga diuretik, dia dapat menurunkan efek antihipertensi dari ACI, dan diuretiknya itu dapat menimbulkan natriuretic effect. Nah, untuk overdosis ada gejala-gejalanya. Gejala-gejalanya dapat dilihat pada slide ini. Nah, untuk manajemen dari gejala-gejalanya itu, yang pertama umumnya kita memberikan terapi yang suportif dan simptomatik, jadi sesuai dengan simptom yang dialami oleh pasien, dan juga kita berikan terapi suportif. Nah, untuk selanjutnya juga umumnya kita perlu menginduksi muntah dengan biasanya ipecac sirup. Nah, ipecac sirup ini adalah sirup yang biasanya digunakan untuk menginduksi muntah. Kalau untuk yang saya cari di Indonesia ini contohnya ada yang Prome, di mana dia di dalamnya mengandung ekstrak dari ipecac ini. Jadi dia dapat membantu menginduksi muntah.
Atau apabila tidak ada, kita dapat melakukan gastric lavage. Nah, kemudian kita juga dapat memberikan activated charcoal. Ini tujuannya untuk mengurangi absorpsi dan juga reabsorpsi dari obat. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah kita perlu menangani hipotensinya, perdarahan gastrointestinal dan juga asidosisnya agar kondisi pasien tidak semakin buruk. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan dalam membuat presentasi ini. Sedikit informasi untuk daftar obat-obat ibuprofen dengan nama dagangnya dapat dilihat atau dapat diakses di website yang paling bawah ini pada bionas.pom.go.id. Ini menyediakan berbagai macam daftar obat-obat ibuprofen dengan nama dagangnya. Baik, sekian presentasi tentang ibuprofen. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.